Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Hafiz Mashabi dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Komputer, dengan nomor induk mahasiswa 0901182328001. Jadi, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana data bisa dikirim melalui internet dengan kecepatan tinggi? Atau kenapa teknologi digital saat ini semakin mendominasi di dunia komunikasi? Nah, dalam video kali ini kita akan membahas perbandingan antara media transmisi digital dengan media transmisi analog dalam meningkatkan suatu kecepatan jaringan. Ayo kita simak video berikut ini. Cah. Sebelum kita memulai ke dalam perbandingan dalam media transmisi ini, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu media transmisi. Jadi, media transmisi adalah jalur komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data dari satu titik ke titik lainnya. Secara umum, media transmisi itu dibagi menjadi dua, yaitu media transmisi analog dan juga digital. Lalu, apa perbedaannya? Nah, untuk media transmisi analog menggunakan sinyal gelombang kontinu untuk mentransfer data. Contohnya adalah radio, telepon kabel, dan televisi analog. Dan untuk contohnya yaitu radio. Radio ini cara pengirimannya yaitu dengan sinyal dikirim dalam bentuk gelombang elektromagnetik dan diterima oleh antena radio. Dan yang berikutnya yaitu telepon kabel. Telepon kabel ini menggunakan sinyal suara analog yang dikirim melalui jaringan kabel tembaga. Dan berikutnya, televisi analog. Menggunakan sinyal radio analog untuk menampilkan gambar dan suara di layar TV. Untuk berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan media transmisi analog. Untuk kelebihannya yaitu lebih murah dibandingkan digital, cakupannya luas terutama dalam komunikasi nirkabel, sudah tuh dapat bekerja tanpa perlu konversi digital di beberapa perangkat lamanya. Dan untuk kekurangannya yaitu rentan terhadap gangguan dan noise sehingga kualitas sinyal bisa seketika menurun dan menjadi jelek. Dan juga kecepatan transfer datanya lebih lambat dibandingkan dengan media transmisi digital. Dan yang terakhir yaitu tidak efisien dalam mengirim data yang besar seperti video yang HD atau file besar lainnya. Untuk yang berikutnya yaitu media transmisi digital. Media transmisi digital menggunakan sinyal diskrit yang dikodekan dalam bentuk nirkabel, yaitu 0 dan 1. Contohnya adalah fiber optik, jaringan Wi-Fi, dan komunikasi seluler 4G atau 5G. Nah, contoh fiber optik yaitu menggunakan cahaya untuk mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi. Dan contoh Wi-Fi menggunakan sinyal digital dalam bentuk gelombang elektromagnetik untuk menghubungkan perangkat ke internet tanpa kabel. Dan untuk contoh yang 4G dan 5G yaitu teknologi jaringan selulernya terbaru yang memungkinkan komunikasi data dalam jumlah yang besar dengan latensi yang rendah. Yang berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan media transmisi digital. Dan kelebihan media transmisi digital adalah kecepatan transfer data yang lebih tinggi, mendukung koneksi broadband. Yang berikutnya yaitu minim gangguan karena sinyal bisa dikoreksi dengan teknologi error correction. Dan berikutnya mampu mengirim data dalam jumlah besar dengan lebih efisien. Dan untuk kekurangannya, biayanya tuh lebih tinggi daripada yang analog, terutama untuk infrastruktur fiber optik dan perangkat pendukung. Dan cakupan bisa terbatas, terutama di daerah terpencil. Dan juga kompleksitasnya dalam konversi data dari analog ke digital.
Pada slide berikut ini, kita membahas perbandingan kecepatan antara media transmisi analog dengan media transmisi digital. Dari aspek kecepatan, kalau analog itu relatif lambat, terbatas pada frekuensi tertentu. Nah, untuk digital dia tuh sangat cepat, dapat mencapai gigabyte per detik. Untuk ketahanan terhadap gangguan, pada analog rentan terhadap noise dan interferensi. Nah, pada digital lebih tahan terhadap gangguan dengan koreksi error. Nah, untuk kapasitas datanya, analog itu terbatas, sulit untuk mengirim data yang besar. Kalau digital, dia mampu mengirimkan data dalam jumlah yang besar. Untuk kualitas sinyalnya, analog tuh menurun seiring jarak, menyebabkan distorsi. Untuk digital, kualitasnya tetap stabil karena sinyal dikodekan secara digital. Efisiensi spektrumnya kurang efisien, memerlukan lebih banyak bandwidth. Kalau untuk digital, lebih efisien, menggunakan konferensi dan multiplexing. Nah, untuk biaya infrastrukturnya, pada bagian itu analog ini, dia lebih murah untuk sistem lama. Kalau digital, dia itu agak sedikit mahal untuk pemasangan awalnya, tetapi lebih hemat dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang terakhir, contoh penggunaannya untuk analog yaitu radio AM atau FM, telepon kabel, dan TV analog. Dan untuk transmisi digital yaitu Wi-Fi, fiber optik, dan juga 4G, 5G, dan juga satelit. Jadi, untuk kesimpulannya, pada materi ini, media transmisi berperan penting dalam komunikasi data, baik analog maupun digital. Transmisi analog menggunakan sinyal gelombang kontinu dan masih digunakan dalam radio, telepon kabel, serta TV analog. Meskipun murah dan memiliki cakupan yang luas, transmisi analog rentan terhadap gangguan dan memiliki kecepatan yang terbatas. Sementara itu, transmisi digital menawarkan kecepatan yang lebih tinggi, lebih tahan gangguan, dan mampu mengirimkan data dalam jumlah yang besar. Teknologi seperti fiber optik, Wi-Fi, dan 5G membuat transmisi digital lebih efisien, meskipun biaya infrastrukturnya lebih tinggi. Dalam hal kecepatan jaringan, transmisi digital ini jelas lebih unggul dan menjadi pilihan utama di era modern sekarang ini. Dengan perkembangan teknologi komunikasi, data semakin beralih ke sistem digital yang lebih cepat, stabil, dan efisien. Oke, baiklah teman-teman. Jadi, sekian saja video dari saya. Saya Abdul Hafiz Mashabi. Dengan ini, pamit undur diri dari channel ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.